Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pangestu, NPM 211506182 dari kelas PSTIA, Prodi Teknik Informatika, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak mengenai software proses model. Berbicara mengenai rekayasa perangkat lunak, terlepas dari yang namanya SDLC, yaitu Software Development Life Cycle. Dikutip dari laman dikuni.com, SDLC adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem rekayasa perangkat lunak. Metodologi SDLC hadir untuk membantu kamu dalam pengembangan produk. Jadi SDLC adalah kerangka kerja atau model manajemen proyek terstruktur yang menguraikan fase-fase yang diperlukan untuk membangun sistem IT dari awal hingga akhir. Tujuan dari SDLC adalah untuk menciptakan proses produksi yang efektif dan berkualitas tinggi agar dapat memenuhi dan melampaui harapan klien sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Secara garis besar, terdapat beberapa tahapan SDLC yang perlu diketahui, yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu planning. Planning adalah tahap perencanaan di mana tim akan mengidentifikasi dan menentukan scope atau ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses penanganan proyek. Yang kedua, analisis. Pada tahap ini, tim akan menganalisis kebutuhan fungsional sistem. Yang ketiga, desain. Berdasarkan requirement yang telah ditentukan sebelumnya, maka tim akan membuat rencana desain atau spesifikasi desain. Yang keempat, development. Jadi, tim pengembang akan memulai membangun seluruh sistem dengan penulis kode menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Tahapan SDLC ini dapat dikatakan sebagai fase terpanjang dari proses pengembangan software. Yang kelima, testing. Tahapan ini akan melibatkan para software quality assurance atau QA untuk melakukan pengujian pada sistem dan menilai apakah software dapat bekerja sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Yang keenam, implementasi dan release. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendeploy perangkat lunak ke lingkungan produksi sehingga user dapat mulai menggunakannya. Yang ketujuh, maintenance. Tahapan SDLC yang terakhir adalah proses maintenance atau pemeliharaan software. Di tahap ini, tim akan melakukan pemilihan sistem dan rutin melakukan pembaruan agar kinerja software dapat optimal untuk memperbaiki bug, update aplikasi. Perancangan perangkat lunak tentu memerlukan proses yang sangat panjang dari pembuatan sampai dengan sistem itu jadi dan dipelihara sehingga dapat digunakan dalam jangka yang panjang. Software proses model atau model proses perangkat lunak merupakan suatu representasi proses perangkat lunak yang disederhanakan, dipresentasikan, dan perspektif secara khusus. Di sini, software proses model dibagi menjadi 3 model utama. Yang pertama, Structured Design. Yang kedua, Rapid Application Development atau RAD. Yang ketiga, Agile Development. Pertama, Structured Design. Terdapat Waterfall Method. Model ini adalah model klasik atau model tradisional yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Waterfall model juga dikenal sebagai model air terjun. Dikutip dari laman sekawanmedia.co.id, penggunaan metode waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Herbert D. Bennington di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computer pada tanggal 29 Juli 1956. Presentasi tersebut menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak atau SAG, Semi-Automatic Run Environment. Fase-fase dalam waterfall model menurut referensi Somerville. Yang pertama, Requirement Analysis and Definition. Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan diidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. Yang kedua, System and Software Design. Desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. Yang ketiga, Implementation and Unit Testing. Desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik secara unit. Yang keempat, Integration and System Testing. Penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara keseluruhan atau System Testing. Yang kelima,
Operation and Maintenance, pengoperasian program di lingkungannya dan melakukan pemeliharaan seperti penyesuaian dan pengubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. Metode waterfall ini dalam penggunaannya tentu memiliki kelemahan, yaitu bersifat kaku sehingga akan menyulitkan ketika melakukan perubahan. Kemudian, salah satu kelebihan dari model ini adalah pengerjaan proyek sistem akan dilakukan secara terstruktur karena dan mudah dikontrol. Teori-teori menyimpulkan beberapa hal, yaitu ketika semua persyaratan sudah dipahami dengan baik di awal pengembangan. Kemudian, definisi produk stabil dan tidak ada perubahan saat pengembangan untuk alasan apapun seperti perubahan eksternal, perubahan tujuan, perubahan anggaran, dan perubahan teknologi. Untuk itu, teknologi yang digunakan pun harus sudah dipahami dengan baik. Lalu, menghasilkan produk baru atau versi baru dari produk yang sudah ada. Sebenarnya, jika menghasilkan versi baru, maka sudah masuk incremental development yang setiap tahapannya sama dengan waterfall kemudian diulang-ulang. Selanjutnya, porting produk yang sudah ada ke dalam platform. Yang selanjutnya terdapat parallel development. Parallel development method adalah suatu metode pengembangan sistem yang berdasarkan SDLC tradisional dan menyerupai SDLC. Dalam pengembangan sistem yang paralel, fase desain dan implementasi dibagi menjadi banyak salinan mengikuti fase analisis. Masing-masing salinan melibatkan pengembangan sebuah subsistem dan subproyek terpisah. Semua salinan ini disatukan dalam fase implementasi tunggal, di mana sebuah integrator sistem memasang bagian-bagian secara bersama-sama di dalam sebuah sistem kohensif atau padu. Semua ini dikembangkan secara paralel. Tahapan metodologinya yaitu yang pertama, planning, yang kedua analisis, yang ketiga perancangan atau desain, yang keempat implementasi. Kapan metodologi ini digunakan? Parallel development method digunakan saat kebutuhan sistem selalu berubah. Model utama yang kedua yaitu Rapid Application Development atau RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sequential linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sequential linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. RAD diajukan oleh IBM pada tahun 1980 sampai 1990-an. Ketika permintaan terhadap aplikasi semakin meningkat, metode ini merupakan semacam cikal bakal Agile Project Management karena bisa mengikuti pace bisnis yang terus berkembang dan juga kebutuhan pasar yang terus meningkat. Dalam metodologi Rapid Application Development ada 3 model, yaitu yang pertama, Fast Development. Kelebihannya itu mendapatkan sistem yang berguna untuk pemakai dengan cepat, sebagian besar fungsi yang penting diuji. Kekurangannya yaitu inisial sistem disengaja tidak lengkap, kebutuhan sistem mengembangkan sama dengan versi yang dilihat pemakai. Yang kedua yaitu prototyping atau sistem prototyping. Model ini diulang-ulang sampai sistemnya lengkap. Kelebihannya yaitu mendapatkan working system untuk pemakai dengan cepat, menenangkan pemakai saat proyek berjalan lebih kuat, dengan cepat mencari kebutuhan yang sesungguhnya. Kekurangannya itu langkah cepat sehingga sulit untuk menyalurkan dengan hati-hati methodical analysis. Selanjutnya, masalah dapat datang karena keterangan terlambat di desain sehingga membutuhkan desain ulang. Yang ketiga yaitu throwaway prototyping atau desain prototyping. Menggunakan prototypes hanya untuk memahami kebutuhan, prototype tidak mengajarkan desain. Setiap kebutuhan dimengerti, prototypes tersebut dibuang, sistem dibuat menggunakan SDLC. Berdasarkan karakteristik RAD, ada beberapa kondisi yang membuat efek RAD akan lebih maksimal. Kapankah itu? Yang pertama, ketika kamu punya tim yang solid. Tahapan RAD benar-benar menekankan pada pentingnya feedback dan testing ulang prototypes. Karena itu, kamu perlu memiliki tim yang solid jika ingin memakai model RAD. Tim di sini bukan cuma tim internal development,
tapi juga user untuk melakukan testing, anggota tim lain, dan juga klien. Mereka semua perlu punya cukup komitmen untuk terus mengikuti proses pengembangan aplikasi. Dengan begitu mereka bisa memberikan feedback yang berkualitas dan patuh dengan timeline yang sudah disepakati bersama. Yang kedua yaitu ketika kamu mempunyai modal yang besar. Sekilas RAD merupakan model yang sangat efisien, karena itu pula kamu mungkin mengira model ini paling hemat budget. Ternyata tidak. Jangan salah sangka. RAD memang efisien dan cepat, hanya saja untuk bisa dilakukan dengan efektif, kamu memerlukan tim teknis ahli yang bayarannya tinggi. Jadi ya, kamu tetap perlu modal besar untuk melakukan RAD. Yang ketiga, ketika kamu hanya punya sedikit waktu. Kalau kamu buru-buru ingin memiliki aplikasi yang bisa digunakan, RAD adalah solusinya. Metode ini tidak menghabiskan banyak waktu di tahap perencanaan. Sebaliknya, proses pengembangan aplikasi bisa berjalan fleksibel dan sesuai kebutuhan. Plus, proses testing dan feedback yang intens membuat aplikasi yang dihasilkan lebih stabil. Metode utama yang ketiga yaitu Agile Development. Dikutip dari laman Anchor.com dan YagaHoster.com, Agile merupakan alternatif dari metode waterfall yang linear dan tidak bisa diubah di tengah proses pengembangan. Masalahnya, kebutuhan pasar mulai berubah dengan cepat. Efeknya, banyak software dengan metode waterfall yang tak lagi dibutuhkan di pasar saat rilis. Metode Agile diperkenalkan pada 11-17 Februari tahun 2001. 17 developer berkumpul dan berdiskusi untuk mencari solusi. Agile Development dikembangkan untuk memperbarui metode pengembangan tradisional yang dikenal dengan metode waterfall dan spiral. Diyakini metode Agile ini dapat mempercepat proses pengembangan suatu produk. Hasilnya terciptalah Agile metodologi ini. Agile merupakan metodologi modern. Apa saja metode Agile? Yang pertama, yaitu Extreme Programming atau XP. Merupakan metode Agile yang lebih berfokus pada aspek teknis pengembangan. Tujuannya agar software yang dihasilkan mempunyai kualitas tinggi sehingga kemampuan tim pengembangnya juga meningkat drastis. Itulah kenapa metode ini disebut dengan ekstrim. Sebab untuk mencapai tujuan tersebut tim harus bekerja dengan ekstra keras dan dipaksa keluar dari zona nyaman. Nah, agar kita mendapat gambaran lebih jelas, berikut penjelasan proses XP yang harus kita jalankan. Yang pertama yaitu planning. Tim developer dan konsumen bertemu untuk merencanakan apa yang akan dikerjakan di setiap iterasinya. Kemudian yang kedua yaitu designing, mulai mendesain bentuk dasar software yang sederhana. Yang selanjutnya yaitu coding. Dimulainya proses coding secara intensif oleh tim. Di sini anggota tim juga saling mereview coding dari anggota tim lainnya. Selanjutnya yaitu testing. Mengetes software berulang kali apakah fungsi dengan baik, unit test, dan sesuai kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya yaitu listening, berdiskusi dan mendengarkan feedback dari konsumen. Maka dari itu, konsumen harus selalu tersedia on-site dalam XP. Metodologi yang kedua yaitu Scrum metodologi. Scrum adalah metodologi Agile yang berfokus pada pengembangan software kompleks. Pengerjaan software pada Scrum dibagi menjadi beberapa proses kecil yang disebut dengan sprint. Dalam suatu sprint biasanya akan berfokus penyelesaian suatu fitur tertentu. Misalnya Anda sedang mengembangkan aplikasi dompet digital dan berfokus menambahkan fitur isi saldo. Nah, agar Scrum berjalan dengan lancar, setiap anggota tim harus diberikan peran, yaitu pertama, product owner bertugas memaksimalkan nilai bisnis dari software yang dikembangkan, plus ia juga memastikan bahwa list fitur produk telah disusun dengan baik. Yang selanjutnya yaitu Scrum Master bertugas memfasilitasi dan memastikan bahwa tim sudah paham dengan proses Scrum. Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan product owner agar bisa memaksimalkan hasil produk dan ROI, Return of Investment. Selanjutnya itu development team, sekumpulan orang yang memiliki skill tertentu untuk menjalankan project, misalnya programmer, designer, printer, dan sebagainya. Metode Agile yang ketiga yaitu Lean Software Development atau LSD, merupakan metodologi yang mempunyai satu tujuan, mengembangkan software dengan sumber daya sehemat mungkin. Bagaimana bisa? Caranya,
dengan merilis produk dengan fitur terbatas yang disebut dengan Minimum Viable Product atau MVP. MVP memiliki fitur standar dan terus dikembangkan sesuai feedback konsumen, dan begitu pengembangan akan menghemat sumber daya karena tak perlu menambahkan fitur yang belum tentu dibutuhkan. Sebagai contoh, awalnya Gojek bukanlah aplikasi kaya fitur. Gojek menggunakan call center yang menghubungkan penumpang dengan driver. Nah, call center itulah yang merupakan MVP Gojek. Setelah pengguna bertambah dan ingin perbaikan fitur, Gojek mulai membuat aplikasi yang dikenal saat ini. Metode agil yang lainnya yaitu Dynamic System Development Method atau DSDM. Kemudian ada Adaptive Software Development atau ASD, ada Crystal, ada Feature Driven Development FDD, dan ada Agile Modeling atau EM. Kapan saat yang tepat menggunakan metode Agile Development? Yaitu ketika kita sedang membangun produk baru di dunia yang tidak pasti dan kita sangat membutuhkan kecepatan. Jika kita tidak memiliki banyak informasi di awal, memaksakan requirements dan perencanaan yang ketat di awal proyek, kita dapat menyebabkan kesalahan yang berbiaya mahal di kemudian hari. Agile dirancang untuk mengurangi biaya perubahan dan ketidakpastian. Itulah sebabnya tidak mengejutkan bahwa banyak startup yang percaya dengan metodologi Agile. Agile unggul ketika kita tidak memiliki gambaran yang jelas tentang tujuan akhir dan requirements terus berubah. Yang pertama yaitu waterfall. Dapat diterapkan pada jenis perangkat lunak, sistem operasi Windows, Android, dan sebagainya. Kemudian juga dapat diterapkan dalam bahasa pemrograman PHP. Lalu yang kedua yaitu paralel, dapat diterapkan pada jenis perangkat lunak sistem operasi Linux, SVMRK. Implementasi parallel development method pada perangkat lunak SVMRK yang merupakan solver yang dikembangkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang kaku. Kemudian yang ketiga yaitu sistem prototyping, itu dapat diterapkan pada perangkat lunak Etiquette atau aplikasi Android, dan Agile Development dapat diterapkan pada jenis perangkat lunak aplikasi Android seperti Gojek dan sebagainya. Demikianlah tadi penjelasan mengenai SDLC, software proses model, perbedaan antara model klasik, tradisional, hingga modern. Pada saat apa proses model itu digunakan, dan pada jenis perangkat lunak apa software itu dapat diterapkan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.